Langit masih biru waktu itu. Angin berembus pelan membawa aroma tanah basah dan daun-daun yang masih meneteskan sisa hujan kemarin sore. Desa Argajaya mulai bangkit dari keterpurukan pasca banjir 2 pekan lalu. Jalanan yang semula lumpur, kini mengering. Tenda-tenda relawan berdiri rapi di lapangan sepak bola. Senyum kembali muncul di wajah-wajah warga meski sedikit lelah. Namaku Arif. Usia 58 tahun. Sudah lebih dari 10 tahun aku menjadi relawan, bukan karena panggilan jabatan, tapi karena hati tak bisa diam saat ada yang butuh ditolong. Orang-orang mengenalku bukan karena aku hebat, tapi karena aku tak pernah pergi saat semua orang mulai pulang. Pagi itu, aku duduk di balik meja logistik sambil menulis daftar kebutuhan untuk desa tetangga. Kemeja lapangan merahku sudah pudar warnanya, tapi tetap kukenakan dengan bangga. Sepasang sepatu boot hitam kusimpan di bawah kursi, karena hari ini kukira tak akan kemana-mana. Tapi aku salah. Pak Arif, kabel sinyal kita goyang terus dari tadi malam, kata Dimas, seorang relawan muda. Ada suara mendengung dari atas menara, kayak korsleting. Aku menoleh. Di kejauhan, menara pemancar radio darurat menjulang seperti bayangan raksasa di ujung bukit. Kabel-kabel yang terpasang darurat seminggu lalu memang belum sempat diperiksa ulang. Tapi sejak kemarin, sinyal komunikasi mulai tak stabil. Beberapa pesan dari posko pusat tak sampai. Itu artinya, informasi penting tak akan tersebar. Termasuk info bantuan medis dan pergerakan logistik. Lapor ke tim teknis, jawabku tenang. Sudah, Pak. Tapi mereka bilang belum berani naik. Ada korslet di bagian tengah, belum jelas sumbernya. Cuaca juga masih labil, sahut Dimas, ragu. Aku mengangguk pelan. Mataku menatap menara itu. Berdiri sendiri, diam, tinggi. Di bawahnya, kabel listrik bergelantungan tak stabil. Belum ada yang berani mendekat. Hari itu, kupikir aku akan tetap di meja logistik seperti biasa. Menulis, mendengar, mencatat. Tapi hidup kadang mengetuk pintumu diam-diam. Bukan untuk memintamu jadi pahlawan, hanya untuk menguji. Masihkah kamu sanggup melangkah, saat tak ada yang disuruh pergi lebih dulu? Dan saat itu, aku tahu, hari ini aku harus berdiri lebih dulu. Aku bangkit perlahan dari kursi lipat yang sudah kupakai sejak semalam. Kupakai lagi sepatu boot hitam yang masih basah di bagian dalamnya. Aku tak bilang apa-apa ke Dimas. Tak ada pidato, tak ada seruan. Hanya langkah pelan menuju loker peralatan, mengambil helm keselamatan dan senter kepala yang biasa kugunakan saat evakuasi malam. Dimas mengikutiku diam-diam. Pak, serius mau ke sana? Tanyanya lirih. Aku menoleh, menatap matanya yang masih muda, penuh api tapi juga ragu. Kalau kita tunggu yang paling siap, mungkin akan terlambat. Tapi kalau ada satu saja yang mulai bergerak, bisa jadi lainnya ikut nyala. Ia tak menjawab. Tapi dari sorot matanya, aku tahu ia ingin ikut. Namun tidak. Ini bukan tugas untuk 2 orang. Kalau satu jatuh, yang lain harus siap mengabarkan, bukan ikut tumbang. Langit mendung perlahan menggulung. Awan kelabu seperti kain tebal menggantung di atas desa. Angin mulai menguat, membawa bau logam yang aneh, bau listrik hangus. Aku berjalan menuju kaki menara. Tiangnya tua, dicat putih biru, sebagian mulai mengelupas. Kabel-kabel menjuntai dari sisi menara, beberapa tergantung tak terkendali, bergetar tiap kali angin menerpa. Di bawahnya, ada kotak distribusi listrik yang sudah kusut tak keruan, hasil sambungan darurat sejak banjir besar memutus aliran utama. Koneksi posko pusat barusan mati total. Pak, teriak seseorang dari belakang. HT kita satu arah, sinyal gak bisa keluar. Aku berhenti. Menatap ke atas. Panel transmisi terletak di bagian atas menara, sekitar 25 meter dari tanah. Bukan ketinggian yang ekstrim. Tapi kondisi menara saat ini, basah, kabel tak stabil, dan kemungkinan korslet, membuatnya terasa seperti dinding kematian. Lalu kabar datang. Seorang relawan di posko bawah bukit berlari dengan wajah pucat. Pak Arif. Desa Sukaindah belum tersambung ulang sejak 2 hari lalu. Tadi pagi ada laporan bahwa akses jalan darat ke sana terputus longsor. Kalau sinyal tetap mati, mereka gak akan tahu bantuan dialihkan. Waktu itu juga, hatiku kaku. Aku tahu desa itu. Letaknya terjepit di antara 2 bukit,
dan hanya bisa dijangkau jika mereka tahu waktu pengiriman bantuan. Tanpa sinyal, mereka tak bisa bersiap. Tanpa informasi, mereka menunggu dalam gelap. Aku tak bisa menunggu teknisi datang dari kota. Tak bisa berharap hujan berhenti. Tak bisa berdiam sambil menebak siapa yang akan lebih dulu bergerak. Aku sadar, ini bukan tentang keberanian. Ini tentang pilihan. Dan aku memilih, naik. Kutinggalkan ragu di bawah menara, lalu mulai memanjat perlahan. Suara logam yang kupijak berderit pelan, seolah menegur. Tapi aku tak berhenti. Aku membawa seutas tali pengaman seadanya, segulung kabel cadangan, dan doa yang kupeluk erat di dada. Dan dari kejauhan, kilatan pertama petir terlihat di balik awan. Aku mendongak sejenak, menahan napas. Langit yang tadi abu-abu kini mulai menghitam perlahan, seolah langit pun turut menguji niatku. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena dinginnya batang logam yang masih basah. Tiap pegangan terasa seperti pertaruhan. Sekali saja terpeleset, tak ada jaring penyangga yang akan menyelamatkan. Tapi aku terus naik. Satu langkah. Satu tarikan napas. Satu pegangan ke atas. Angin makin liar, menampar wajahku dengan serpihan kabut dan debu dari atas menara. Di bawah sana, orang-orang mulai berdiri. Mereka menatap ke atas, ke arah sosok kecil berseragam merah yang terus merayap seperti titik semut di tiang logam yang menjulang. Aku tak bisa dengar teriakan mereka. Tapi aku bisa membayangkan, Pak Arif, turun, atau mungkin, tunggu teknisi. Tapi mereka tak tahu satu hal, tidak ada waktu untuk menunggu. Separuh perjalanan, dan aku mulai merasakan sengatan kecil di telapak tangan. Aku berhenti sejenak. Sumber korsletnya masih belum terlihat, tapi kabel-kabel utama sudah terasa hangat. Bukan pertanda baik. Kupasang sarung tangan karet cadangan yang tadi kuselipkan di saku celana. Kupeluk erat tubuh menara saat kilat kedua menyambar jauh di balik bukit. Masih ada 10 meter lagi. Nafasku mulai tak beraturan. Dada terasa sesak, bukan karena takut, tapi karena beban di hati yang makin berat. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika sinyal tetap mati walaupun aku sampai ke atas? Bagaimana jika ini terakhir kalinya aku melihat langit dari dekat? Tapi bukan itu yang membuatku hampir menangis. Yang paling menghantam batinku adalah satu suara kecil di dalam kepala. Kalau bukan aku, siapa lagi? Tanganku kembali bergerak. Kupaksa kakiku memijak batang menara yang mulai bergetar. Suara gemertak logam bersautan dengan deru angin. Tak ada alarm, tak ada sirine. Hanya hening yang dipotong oleh gesekan logam dan suara detak jantungku sendiri. 3 meter dari puncak, aku melihatnya. Sumber masalah itu, sambungan kabel utama yang menggantung longgar, terkena percikan air dan mulai mengeluarkan percikan kecil. Konektor plastiknya nyaris meleleh, dan pelapis kabelnya terbuka, mengekspos tembaga yang masih aktif. Tak heran sinyal hilang. Tak heran tim teknis pun mundur. Dan kini aku berdiri hanya beberapa jengkal dari kabel yang bisa mengubah segalanya. Jari-jariku mencengkeram kuat tali pengaman. Aku harus memilih, turun dan menunggu bantuan, atau maju, memperbaiki sambungan itu, dan menghidupkan kembali sinyal untuk desa yang kini mungkin menanti dalam sunyi. Aku menutup mata sejenak. Lalu berkata dalam hati, Tuhan, aku tak minta apa-apa, hanya beri aku satu kesempatan untuk berguna. Lalu kupanjat sisa anak tangga terakhir, menuju keputusan yang bisa mengubah segalanya. Begitu mencapai puncak menara, aku langsung merunduk. Angin begitu kencang di atas sini, seperti ingin menumbangkan siapapun yang berani menantangnya. Kakiku menempel kuat pada lantai sempit dari pelat baja berkarat. Satu gerakan salah, aku bisa terhempas bersama sejarah menara ini yang mungkin akan segera tinggal kenangan. Kabel itu hanya seutas, tapi menggantung bagai ular yang siap menyambar. Ujungnya mencipratkan bunga api kecil. Setiap kilatan membuatku refleks menarik tangan. Tapi aku tak boleh ragu. Aku tahu, di ujung sana, ada lebih dari satu nyawa yang menanti kabar, bantuan, atau sekadar suara. Tanganku mulai bergerak. Perlahan. Kupastikan sarung tangan karetnya masih utuh. Lalu kubuka tas kecil yang kuikat di pinggang. Di dalamnya hanya ada 2 klem logam, seutas isolasi tahan panas, dan satu tekad yang tak bisa dibeli di toko manapun. Kujangkau kabel itu. Getarannya terasa, bukan hanya dari aliran listriknya, tapi dari beban tanggung jawab yang ia bawa. Kupeluk menara dengan satu lengan,
sementara tangan satunya berjuang mengaitkan klem pertama. Sekali, dua kali, gagal. Keringatku menetes masuk ke mata. Pandangan kabur. Kupaksakan. Dan saat klem pertama mengunci, kabel itu berhenti mengeluarkan percikan. Aku belum sempat bersyukur. Satu hembusan angin kuat menggoyang tubuhku. Tali pengaman berdecit keras. Senter di kepalaku jatuh, melayang, dan hilang di gelap bawah sana. Jantungku seperti ikut jatuh bersamanya. Tak ada waktu panik. Aku menatap sambungan terakhir, bagian paling rentan. Bila tak kuperbaiki segera, korsleting bisa menyebar ke konektor bawah. Kupelintir kawat penghubung. Jemariku gemetar, bukan oleh takut, tapi karena suhu kabel yang mulai panas membakar sarung tangan dari dalam. Kumiringkan tubuhku seolah menggantung di langit. Klem kedua nyaris tak bisa terpasang. Tapi akhirnya, dengan dorongan terakhir dan seluruh tenaga yang tersisa, aku tekan kuat, dan klik. Semua jadi hening. Bunga api padam. Kabel tak lagi menari liar. Dan sekejap setelahnya, dari bawah menara, suara gaduh pecah. "Pak!" Sinyal nyala lagi. Radio bisa connect, Pak Arif berhasil. Aku tak bisa balas teriak. Nafasku tersengal. Tapi senyum kecil mengembang di wajahku yang letih. Namun belum selesai. Karena tiba-tiba, petir menyambar tidak jauh dari arah timur. Suaranya menggelegar seperti langit marah karena aku terlalu lama di atas. Lantai menara bergetar. Salah satu baut penyangga longgar. Aku tahu, waktuku di sini sudah habis. Aku harus turun. Sekarang. Tapi saat aku hendak memutar tubuh, kaki kiriku terpeleset. Seketika tubuhku melayang. Gravitasi seperti menarikku turun dengan kejam. Tapi refleksku masih hidup. Dalam sepersekian detik, tangan kananku mencengkeram ujung rangka baja, dan aku tergantung. Tubuhku terombang-ambing di ketinggian lebih dari 50 meter, hanya disangga satu tangan yang mulai lelah dan satu ikatan tali pengaman yang nyaris kendor. Udara di sekitarku bergemuruh, bukan hanya karena angin, tapi juga oleh gemuruh dalam dadaku sendiri. Jari-jariku mencengkeram erat, tapi peluh dan sisa hujan membuat logam licin seperti es. Pandanganku mulai kabur. Aku tahu, satu gerakan salah, aku bisa benar-benar jatuh. Tapi di tengah badai kecil itu, mataku menangkap sesuatu. Di bawah, di tanah, berdiri para warga. Mereka menengadah, menatapku. Wajah-wajah yang mengenal namaku, yang pernah kubantu, yang pernah kuberi semangat saat banjir datang, atau saat jalan desa terputus. Mereka tak bisa naik ke sini. Tapi kehadiran mereka, membuatku tetap bertahan. Aku tak bisa menyerah sekarang. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, aku ayunkan tubuhku ke arah rangka yang lebih kokoh. Sekali, dua kali, lututku menyentuh batang baja. Aku dorong tubuh ke atas, berteriak dalam hati. Aku belum selesai. Akhirnya, aku berhasil meraih posisi semula. Napasku berat, tapi aku masih hidup. Tali pengamanku periksa, nyaris terlepas. Aku kencangkan kembali. Lalu duduk di pelat besi, menenangkan napas sambil memandang cakrawala yang kini mulai menampakkan cahaya keemasan senja. Di balik awan, matahari menerobos. Desa di bawah sana, dari tempatku duduk ini tampak seperti lukisan damai. Tapi aku tahu, damai itu hanya mungkin karena satu kabel telah tersambung. Karena satu keputusan untuk tetap naik, meski semua orang mundur. Aku mulai turun perlahan. Setiap langkah disertai doa. Tak ada yang heroik di momen ini. Hanya seorang relawan tua yang mencoba turun dengan selamat. Tapi bagiku, ini adalah langkah-langkah kemenangan. Bukan karena aku berhasil memperbaiki kabel. Tapi karena aku tak menyerah, bahkan ketika aku menggantung di antara hidup dan mati. Menjelang sampai di dasar menara, langkahku melambat. Di bawah, orang-orang berkumpul. Beberapa dari mereka menahan napas. Wajah-wajah cemas yang kini berubah menjadi lega. Aku melompat turun dari anak tangga terakhir. Dan saat kedua kakiku menyentuh tanah, semua orang bersorak. Tapi aku hanya menatap mereka sambil tersenyum kecil dan berkata pelan. Maaf kalau bikin kalian khawatir. Tapi, kabelnya sudah nyambung. Sorak-sorai kembali pecah, lebih ramai dari sebelumnya. Beberapa warga menepuk pundakku,
Sebagian lagi bahkan mencoba memelukku meski aku masih berlumur peluh dan debu. Pak Lurah datang dengan tergesa, menggenggam tanganku erat. "Pak Arif, kalau bukan karena Bapak, mungkin kita semua masih gelap gulita malam ini." Aku hanya tersenyum tipis. Tapi jauh di dalam hati, ada sesuatu yang tak tenang. Entah karena suara gemuruh halus di kejauhan, atau karena kilasan data di papan kontrol yang kulihat sebelum turun, aku merasa sambungan kabel itu hanyalah solusi sementara. Seperti menambal perahu bocor dengan kain basah. Aku berpamitan sebentar dari kerumunan, menuju gardu kontrol utama. Di sana, monitor kecil masih menyala, berkedip-kedip merah di sudut kanan bawah. Ku pencet tombol diagnostik, dan hasilnya membuat tenggorokanku tercekat. Arus tak stabil. Tegangan naik turun. Kabel utama overload. Jadi dugaanku benar. Kabel yang barusan kupasang memang terhubung, tapi beban listrik dari gardu terlalu besar. Jika tidak segera dialihkan atau diperbaiki dari pusat sambungan, kabel itu akan meleleh, dan kemungkinan menyebabkan korsleting besar-besaran di tengah desa. Bahkan lebih parah dari sebelumnya. Aku langsung keluar dan menemui Pak Lurah. "Pak, kita belum selesai. Sambungan ini cuma bisa bertahan 1 jam, paling lama 2. Kalau tidak segera diperbaiki dari panel induk di Bukit Gading, semua bisa mati lagi. Bahkan bisa memicu kebakaran." Pak Lurah terdiam. "Tapi itu 12 km dari sini, Pak Arif, dan jalan ke sana tertutup longsoran kemarin." Aku mengangguk. "Karena itu aku akan cari jalan lain. Lewat lembah di sisi timur." "Pak Arif, itu jalur curam, siapapun yang lewat situ." Aku menatap matanya. "Tenang. Kalau bukan saya, siapa lagi?" Tak ada yang menjawab. Semua diam. Ku tatap langit, mega hitam mulai berkumpul. Hujan besar akan turun malam ini. Dan sebelum hujan datang, aku harus sampai ke Bukit Gading, atau seluruh desa akan tenggelam dalam gelap dan ketakutan. Aku tak menunggu lagi. Senter kepalaku pasang. Jaket pelindung kupakai kembali. Dalam ransel kecil, kuisi alat ukur portabel, kabel cadangan, dan selembar peta lama yang pernah kugambar sendiri bertahun-tahun silam. Peta jalur curam di sisi timur lembah, jalur yang bahkan warga sini jarang sekali lalui sejak longsoran lama memutus akses utama. Angin malam mulai berembus dingin saat aku melangkah meninggalkan desa. Suara gemuruh guntur terdengar jauh di balik pegunungan, seperti peringatan terakhir bagi siapapun yang masih berkeliaran di luar. Langkah kakiku mantap, tapi jantungku tak bisa disangkal, berdebar tak karuan. Jalan setapak mulai menanjak, licin oleh sisa hujan kemarin. Akar-akar pohon menjulur dari tanah, seakan mencoba menjegalku. Senter menyorot tajam ke depan, hanya sejauh beberapa meter. Kabut mulai turun, menutup pandangan seperti tirai tebal. Aku terpeleset sekali. Lalu 2 kali. Tapi aku terus berjalan. Sesekali aku menoleh ke belakang. Dari kejauhan, lampu-lampu desa masih menyala samar. Bagai bintang-bintang kecil yang tergantung di lembah. Tapi aku tahu, cahaya itu sedang berpacu dengan waktu. Kabel yang kuperbaiki tak akan bertahan lama. Setelah hampir 1 jam mendaki dan merangkak, akhirnya aku sampai di bibir tebing yang menghadap ke arah Bukit Gading. Tapi yang kulihat membuat kakiku lemas. Sebagian lereng longsor. Jalur lama benar-benar hilang. Aku berdiri diam. Nafasku berat. Di titik inilah semua pilihan yang lebih mudah telah habis. Yang tersisa hanya 1 jalur kecil, punggungan sempit selebar 2 telapak kaki, memanjang sepanjang 80 meter, menghubungkan ke sisi lain yang lebih datar. Di kiri jurang. Di kanan jurang. Di atas langit mulai gemuruh. Dan di depan, harapan terakhir. Aku tahu, sekali aku mulai melangkah di jalur itu, tak boleh ragu. Kupandangi kedua tanganku. Keringat bercampur lumpur. Tapi tanganku masih kuat. Kaki masih bisa berjalan. Dan hati masih yakin, aku belum selesai. Langkah ini mungkin tak akan dilihat siapa-siapa, bisikku pada diri sendiri. Tapi kalau bisa membuat 1 lampu tetap menyala malam ini, itu cukup. Lalu aku melangkah. 1 kaki ke depan. Lalu 1 lagi. Meninggalkan rasa takut, menuju sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Langkah-langkahku menapaki punggungan sempit dengan hati-hati.
Angin berhembus kencang, menggoyangkan jaket dan hampir membuat tubuhku oleng. Tapi aku tak boleh berhenti. Di bawah sana, jurang menganga, seolah menunggu aku ragu. Kupusatkan pikiran pada satu hal, desa. Wajah-wajah mereka. Lampu-lampu yang mulai berkedip. Ibu-ibu yang menanak nasi dengan penerangan seadanya. Warga tua yang menunggu air sumur di pompa. Dan mereka semua tak tahu bahwa listrik yang menyala itu tinggal menunggu waktu untuk padam. Setelah menyeberang jalur maut itu, aku merangkak naik ke gardu Bukit Gading yang sudah mulai ditumbuhi ilalang. Gardu tua itu terkunci, tapi aku tahu kombinasi gemboknya. Dulu, aku yang merawat gardu ini sebelum digantikan oleh petugas baru. Dalam cahaya redup senter, kulihat panel-panel utama berkerlap-kerlip merah. Kelebihan beban. Rangkaian hampir gagal total. Tanganku gemetar saat membuka kotak utama. Semua terlihat kacau. Beberapa kabel utama terkelupas. Ada sambungan yang sudah mulai menghitam. Jika dibiarkan beberapa menit lagi, bisa terjadi hubungan pendek yang merambat ke desa. Aku harus memutus sementara semua arus utama, lalu mengalihkan beban ke jalur cadangan. Tapi itu berarti aku harus bekerja dalam waktu yang sangat sempit, dan tidak boleh ada satu kesalahan pun. Kutarik napas panjang. Ayo, Arif, ini bukan soal kamu. Ini soal mereka. Lakukan, meski tak ada yang tahu. Kututup mataku sejenak, lalu bekerja. Satu demi satu sekeringku pindah. Kabel ku sambung ulang. Tanganku luka ringan karena kawat yang tajam. Tapi aku tetap fokus. Pikiranku hanya pada satu tujuan, nyala yang tak padam. Tiba-tiba, petir menyambar di kejauhan. Suara keras menggetarkan tanah. Tapi saat itu juga, panel utama di hadapanku berubah dari merah menjadi hijau. Stabil. Beban berhasil dialihkan. Arus kembali normal. Lampu-lampu di desa akan tetap menyala malam ini. Aku terduduk lemas di tanah, di samping gardu. Hujan mulai turun pelan-pelan, membasahi wajahku. Tapi aku tersenyum. Bukan karena berhasil. Tapi karena tahu bahwa semua usaha ini bukan sia-sia. Tak ada yang tahu aku ada di sini malam ini. Tak ada kamera. Tak ada sorakan. Tapi di kejauhan, cahaya-cahaya kecil di lembah itu tetap menyala. Dan bagiku, itu cukup. Epilog. Keesokan paginya, warga bangun dengan penerangan yang tetap hidup. Mereka tak tahu bahwa di balik malam panjang yang mereka lewati, seorang relawan telah berjalan seorang diri, menembus lembah, menyeberang jurang, dan bertarung dengan waktu demi menjaga satu hal, harapan. Pak Arif tak pernah menceritakan apa yang ia lakukan malam itu. Tapi hingga kini, setiap lampu di desa menyala di tengah hujan deras, orang-orang selalu berkata, pasti Pak Arif yang diam-diam sudah berbuat sesuatu. Dan di balik senyumnya yang tenang, Pak Arif hanya menatap langit dan berbisik. Aku tak butuh dikenang. Cukup cahaya mereka tetap hidup.